nisannya lurus atau cekung tengah. Ternyata ada tulisan 1268 saka. Kan itu sejarahnya sudah menyimpang. Bisakah kita merevisi sejarah itu? Ya, masa maaf, ayam burung laliman. Salam Nusantara. Hari ini saya Agus Bandrio mewakili Artefak Nusantara akan menghadiri sosialisasi penanganan cagar budaya di Candi Jawi yang terletak di Kota Pandaan, Pasuruan. Ikuti perjalanan dan bagaimana sosialisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu saksam gunakan. Ya manunggal nereng putih hamayu. Ayu neng sakung mahasnya sakti meminta sing yang manon santi santi sesantiastuti konco Gusti Pangeran suci. Oke, jadi ada aturan yang mengatur tentang cagar budaya ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Ini tahun 2010. Sebelumnya sudah ada undang-undang yang lama, tapi karena yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Kemudian di bawah undang-undang ini ada aturan detailnya, peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum. Tahu saya Kabupaten Pasuruan museum daerah, ya. Kemudian juga saya mendengarkan bahwa ada keinginan dari pemerintah desa yang memiliki potensi cagar budaya ini untuk membuat museum ini. Jadi ini ada aturannya tentang museum. Kemudian selain itu ada peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Nah, ini aturan yang kedua ini, PP yang kedua ini nanti membahas tentang bagaimana cara mendaftarkannya, bagaimana melestarikannya secara lebih lengkap. Kemudian ada peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018 tentang cagar budaya. Betul Pak, kita sudah memiliki perda tentang cagar budaya. Jadi saya yakin sudah banyak teman-teman dari komunitas seni yang mungkin dari perangkat desa juga yang mengetahui tentang arti cagar budaya, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan, ada yang berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan, lokasinya di darat ataupun di air,
yang perlu didasarkan keberadaannya karena nilai penting. Jadi benda-benda ini yang benda bangunan struktur situs kawasan ini, dia harus didasarkan karena memiliki nilai penting. Kalau itu hanya dari segi sejarah saja, tidak masalah. Itu sudah bisa menjadi dasar untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Objek ini dikenali, diidentifikasi, dilaporkan ke instansi berwenang. Kemudian ada petugas yang turun ke lapangan, melakukan identifikasi. Di situ masuk proses pendaftaran. Nah, di sini berarti objek itu sudah masuk ke dalam tahap kajian untuk proses pendaftaran. Objeknya kategorinya ada 5, ada berupa benda struktur dan bangunan. Ini adalah substansi objek. Kemudian ada yang berupa ruang, situs dan kawasan. Apa bedanya? Benda, kita lihat di sini di halaman ada batu-batu candi. Itu adalah benda, dia terpisah seperti itu. Komponen untuk membangun candi itu ada struktur. Nah, kita lihat gapura di sana. Dia adalah tatanan binaan untuk kebutuhan ruang manusia, tapi tanpa atap. Lalu yang disebut situs bagaimana? Situs itu adalah lahan ini. Lahan ini yang diliputi oleh pagar, semuanya adalah situs. Aslinya saya yakin situs untuk Candi Jawi ini lebih luas daripada sebatas pagar yang saat ini. Satu wilayah begitu, di mana terdapat 2 atau lebih situs. Misalnya di sini ada 1 situs, di sebelah sana misalnya 200 meter ternyata ada situs lagi. Nah itu nanti bisa disebut sebagai kawasan. Dan kriteria dari benda-benda yang sekiranya ini masuk cagar budaya, bukan. Kita lihat ini disebutkan di dalam undang-undang pertama berusia 50 tahun atau lebih. Jadi bapak ibu yang usianya di atas 50 tahun kalau memiliki nilai penting mungkin bisa diusulkan di candi-candi yang ada di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur, itu menjadi inspirasi bagi NKRI dalam banyak aspek. Salah satunya adalah misalnya relief Garuda. Itu menjadi inspirasi ketika Bung Karno berkunjung ke daerah Malang, ke daerah Kidal, Candi Kidal. Di sana ada relief Garuda yang di situ diceritakan Garuda itu dia berusaha membebaskan ibunya dari perbudakan Katru. Bung Karno melihat itu, kemudian dia terinspirasi Garuda adalah Indonesia. Lokasi apa yang dapat diusulkan sebagai situs cagar budaya? Yaitu dia harus mengandung benda cagar budaya, bangunan atau struktur ya seperti ini, lahan ini. Kalau ini belum ditetapkan, ini bisa diusulkan sebagai situs cagar budaya. Setahu saya Candi Jawi sudah ditetapkan dengan perintah nasional. Kemudian dia menyimpan informasi kegiatan manusia di masa lalu. Nah, jelas ini kalau ada peninggalan dari zaman ini dari zaman sebelum abad 15. Nah, ini jelas itu kan masalah. Pasti ada aktivitas. Kita dari relief-reliefnya saja mengetahui aktivitas yang ada. Dia dapat dinyatakan sebagai kawasan cagar budaya jika pertama mengandung 2 situs cagar budaya atau lebih. Misalnya di Gunung Penanggungan ya kita lihat itu ada ratusan cagar budaya, ratusan struktur, ratusan candi, ratusan kumbang. Nah itulah karena satu gunung ini sebetulnya satu gambaran dari mikrokosmos candi yang besar. Gunung Penanggungan ini dia ya gunung namanya gunung kan kerucut, tetapi di sepanjang jalan itu, jadi kalau kita lihat di peta kuning, ketika kita ingin naik ke Candi Penanggungan itu ada setidaknya 2 jalur. Yang pertama adalah jalur yang lingkar, itu cukup untuk mungkin kereta kuda yang naik ke atas itu. Jadi itu cukup landai, tapi waktunya agak lama. Kemudian ada jalur yang zigzag, itu langsung bypass, dari bawah langsung berpindah. Itu jaraknya lebih pendek, waktunya lebih cepat, tapi melelahkan. Nah, itu dah lanskap yang dibentuk oleh masyarakat pada zaman itu yang menghubungkan titik-titik candi yang ada di Gunung Penanggungan. Dan setelah ini adalah peta kawasan Gunung Penanggungan. Ini ada ratusan di sini yang sudah kami data hanya sebatas 130 saja. Sebetulnya lebih dari 200 sampai 300 titik.
Nah, ini sudah dibuatkan peta batas kawasan, jadi masuk ke area perhutanan. Sebagian masuk di wilayah Kabupaten Mojokerto, sebagian masuk di wilayah di Kabupaten Pasuruan. Jadi memang banyak kasus ketika masyarakat melakukan aktivitas mengolah tanah menemukan situs. Kemudian dalam banyak kejadian masyarakat sering melaporkan satu titik atau satu lokasi yang mengandung benda cagar budaya tadinya ada, kemudian beberapa waktu kemudian hilang. Seringkali terjadi kasus-kasus seperti itu. Kemarin ada tenggat waktu 30 hari sejak kejadian itu dilihat atau ditemukan. Itu harus lanjut Pak. Itu wajib dilaporkan. Kenapa wajib dilaporkan? Agar institusi yang memiliki tanggung jawab pelestarian itu dapat melaksanakan tugasnya, terjun ke lapangan. Siapa institusi ini? Kalau tingkat kementerian, perwakilannya di provinsi ada di kami, di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Di catatan kami ada 198 situs tersebar di Pawitra. Iya, di Pawitra, dan saat ini memang Pawitra sedang kami usahakan untuk diusulkan menjadi cagar budaya provinsi tingkat nasional. Karena memang nilai penting Pawitra dan keunikan Pawitra mungkin satu-satunya gunung di Indonesia yang sangat kompleks cagar budayanya ya. Di Gunung Suci, makanya dari kelayakannya memang mungkin ya tidak hanya Pasuruan, pastinya yang provinsi. Iya, secara administrasi berada di 2 kabupaten di Mojokerto dan Pasuruan. Kembali lagi kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Memang kewajiban pemerintah kabupaten kota pertama adalah melakukan penangkaran, terus kedua membentuk TACP untuk melakukan penetapan. Lalu bagaimana kalau tim kabupaten kota tidak punya TACP? Bisa pinjam TACP provinsi, bisa pinjam, minta bantuan, tim satu provinsi untuk melakukan kajian, kemudian nanti merekomendasi dan kita kembalikan ke pemerintah kabupaten kota untuk ditetapkan lah itu. Di daerah saya itu ada makam Nyai Giri. Nyai Giri itu tepatnya kalau nggak salah Sunan Giri ke-6 Panembahan Agama. Itu makamnya di desa, di dusun Ngampir, desa Sumber Padang. Jadi makam Nyai Giri itu sudah lama ada. Dan pada waktu itu dilaporkan di desa sana bahwa nisan yang dipakai di makam Nyai Giri hilang, dicuri orang. Makam nisannya. Kemudian oleh masyarakat sekitar itu diambilkan nisan baru. Jadi diambilkan nisan baru, dicomot dari kayaknya cagar budaya. Terus pokoknya langsung dicomot, ditancapkan di makam Nyai Giri. Itu sudah sekian lama, sekian puluh tahun, nggak ada yang tahu. Kemudian saya dengan tim ke sana, dengan tim ada ada artefak Nusantara, dari artefak Nusantara, dan banyak juga ada ahli arkeologinya juga ke sana. Saya buka nisannya yang ditancapkan baru itu, dan nisan baru tersebut saya buka dan diteliti oleh teman-teman dan juga masyarakat sana disaksikan ya. Ternyata di situ tertera angka tahun di nisan tersebut. Sebab kami curiga itu bukan makam nisannya Giri, karena Nyai itu kan perempuan. Nisannya lurus atau cekung tengah. Dan yang sekarang ditancapkan itu nisannya itu lancip ke atas itu ya. Seperti masjid kalau seperti itu. Dan di situ nisan itu ternyata ada tulisan yang bisa kita sebut prasasti gitu. Dan teman saya membaca itu, pertama ada angka tahun, dibaca angka tahun tertera 1268 Saka, dibacanya gitu.
kemudian ditambah 78 tahun dimesehikan menjadi 1346. Ya, 1346. Jadi kalau kita runtut sejarah, itu masa Ratu Tribuana Tunggadewi dari Majapahit. Jadi sebelum penobatan Raden Wijaya. Nah itu. Ya, maaf, yang buruk lali mana. Ya, jadi itu. Jadi sebelum penobatan Raja yang buruk. Kemudian yang saya tanyakan di sini gini. Kan itu sejarahnya sudah menyimpang. Pertama, bisakah kita merevisi sejarah itu? Bisakah? Jadi kalau makamnya Giri memang itu dulu makamnya Giri, tapi batu nisannya yang ditancapkan kemudian itu loh. Apa perlu direvisi sejarahnya atau gimana? Saya kurang paham nanti. Jadi itu laporan saya juga, ini disaksikan Pak Lurah saya dari Becari saya. Itu. Dan kemudian untuk nisan tersebut ini saya laporkan sekarang, sudah masuk ya? Sudah dilaporkan. Nah ini secara tertulis ke BPJB, ke BPJB juga. Jadi desa yang melaporkan. Terus melihat bisakah nanti desa saya itu membuat museum katakanlah gitu di daerah tersebut supaya kita melindungi cagar budaya atau sejarah yang ada di daerah saya sendiri. Selain sejarahnya Giri tadi, kalau sejarahnya Giri tadi sudah jelas Pak. Masyarakat Ngampir, Winong, Pandang Sili itu tokoh-tokoh di dalam apa? Nyai Giri itu ada semua. Misalnya Kiai Samarono, Kiai Mangkualam, Raden Kusumo itu ada semua keramat mencil. Nah ini yang ada satu ini yang di keramat mencil. Itu yang di keramat mencil itu jadi ada benda cagar budaya dari batu, ada ornamennya. Kemudian dibentuk seperti makam, ada maesan dua. Nah ini saya tanya masyarakat sana, ini makam tak Pak? Sendes kula sing damel itu. Jadi mereka itu membuat makam dari batu candi dengan alasannya supaya gak dicuri orang gitu loh. Jadi dibentuk seperti makam oleh orang tersebut. Kalau dibiarkan berserakan mungkin diambil orang. Misalnya bagus ada yang ukiran-ukirannya juga. Ini daerah Ngampir, daerah saya itu. Ini sekedar dari laporan ke BPJB sudah ada. Jadi kita menunggu. Kemudian bisakah kita merevisi sejarah misalnya? Kalau Nyai Giri kan jelas lah. Kalau orang Ngampir, Winong, Pandang Sili itu kalau ke Nyai Giri itu pasti gini. Kalau selamatan dusun itu pasti gini. Al-Fatihah khususun ilaruhi Mbah Trunojoyo. Nah, Trunojoyo padahal pemberontak dari Jawa Timur yang berontak ke Mataram zaman Amangkurat I. Nah itu. Dan bertepatan dengan masa Panembahan Ageng Giri, bekerja sama dengan Giri Kedaton waktu itu. Kemudian dirubah menjadi pesantren Giri, zaman Panembahan Ageng Giri. Nah di situ yang menjadi ini sejarah tersendiri mungkin. Dan yang prasasti tadi zaman Tribuana Tunggadewi itu mungkin sejarah tersendiri. Sebab di Kesiman juga ada candi, tapi makam. Nah ini yang sulit ini di sini. Kita akan membongkar makam ini pasti tukaran dengan masyarakat setempat, pasti itu. Nah ini yang nggak enak ini. Soalnya itu kalau saya lihat bekas-bekas apa itu cagar budayanya, batu-batu besarnya, strukturnya itu ada. Sampai sekarang bisa dilihat, monggo saya tunjukkan kalau mau meneliti di Candi Rengeng ini. Itu besar itu. Dulu katanya ada gua tembus ke laut selatan. Itu saya nggak percaya, sekarang bodoh. Makanya itu mungkin juga pintu candi seperti Candi Jawi. Nah itu terus ditutup. Dikhawatirkan dibuka lama kami nanti. Nah itu pasti itu tukaran sama masyarakat. Nah ini, mungkin ada hubungan antara Ngampir tempat desa saya dengan Candi Rengeng. Soalnya berdekatan dengan dua dusun, dusun Sendi dan Karang Tengah. Penyampaian informasi mengenai
makam Nyai Giri, kemudian ada temuan prasasti yang menjadi batu nisan itu, kemudian juga ada penemuan batu candi yang di Keramat Mencil. Jadi saya mencatat tadi ketika untuk bercerita. Ini perlu kita pahami bahwa memang kita ini berdiri di atas reruntuhannya segala-galanya kita. Ya. Jadi di beberapa lokasi yang sekarang menjadi pemukiman ramai, dahulu pun pasti sudah dilihat sebagai tempat yang strategis, sehingga orang zaman dulu pun sudah menggunakan tempat itu. Sehingga makanya tidak aneh jika ada satu lokasi itu sampai 1000 tahun masih dipakai sebagai kawasan pemukiman. Itu sudah tidak ada, karena orang zaman dulu dengan zaman sekarang kurang lebih melihat tempat yang strategis untuk tinggal, untuk bermata pencaharian, untuk berdagang, untuk bertanam, sama biasanya begitu. Sehingga tidak aneh ketika di satu tempat tiba-tiba kita membangun rumah, di bawahnya ada candi itu. Nah, yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Jadi tadi juga disampaikan perihal makam yang ternyata di bawahnya itu bangunan candi. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di, ya harus membuktikan itu ke lapangan. Ya cek satu persatu dan terbukti ternyata. Jadi di makam-makam sakral di daerah Teguh di Jawa Tengah dan sana, di bawah itu bekas-bekas cacat, dan saya pernah mendatangi salah satu untuk kita. Di pembacaan ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa pada zaman awal penyebaran Islam itu para wali memang mengubah kebiasaan masyarakat ini secara pelan-pelan. Seperti jenengan semua tahu bahwa wali menyebarkan agama misalnya dengan seni musik, gamelan. Nah ini media seperti makam juga ternyata digunakan untuk kepentingan ziarah. Kenapa ziarah ini menjadi media untuk penyebaran Islam? Karena ternyata mereka punya kebiasaan untuk mendatangi candi awalnya sebelum memeluk agama Islam. Tidak ada kunci, sudah itu disempatkan saja bannernya, riwayat makam itu, kemudian riwayat desa yang hilang itu dicatat di situ. Itu menarik kalau narasi seperti itu. Nah, kemudian apakah desa dapat membuat museum sendiri? Nah, untuk museum ini ternyata memang ada aturan tersendiri ketika dengan menyebut ini museum. Saat ini saya bertugas di BPJJ di Unit Pengelolaan Informasi Majapahit yang dulu dikenal sebagai Museum Trauma Museum Majapahit. Istilah museum itu tidak kami pakai lagi. Situs bahkan beberapa punden ya, beberapa punden di desa-desa itu apa banyak yang di atasnya ada makam. Cuma yang menjadi perhatian ya menjadi apa garis bawah itu makam asli atau kadang makam buatan. Oh, makam palsu. Dewa asli, Pak. Dewa asli Sri. Makanya kita juga pernah mengalami usulan kata terkait makam. Memang pertama untuk makam-makam kuno itu selain aspek sejarahnya, juga bisakah merevisi sejarah memang yang pentingnya kajiannya ada publikasi di kajian sejarah. Karena kalau di kita kan terkadang sulit untuk mencari datanya ya. Beberapa apalagi tokoh-tokoh yang sifatnya lokal itu yang terkadang sulit untuk jadi mencari datanya. Jadi ya mungkin bisa menggunakan sumber cerita lokal cuma karena
kami juga anak sejarah kurang prasasti itu kan sudah loh Pak. Nah, tadi memang ketika dengan angka tahunnya 1268. Iya, itu ada. Kalau dilihat dari angka tahunnya itu kan itu masih era Majapahit. Iya, Majapahit. Di Nusantara aja angka tahunnya 1340-an Mas. Itu artinya lebih tua dari Troloyo. Cuma kan apa? Bagaimana tadi saya menyampaikan bahwa dalam pelestarian pemanfaatan situ kita juga kita norma menjadi kewajiban pemerintah dan pengelola untuk menyampaikan informasi benar pastinya ya. Kalau mau menggoreng istilahnya mengangkat angka tahunnya pastinya itu menjadi makam yang cukup tua juga pastinya. Iya, kayak gitu sangat istimewa. Semuanya mudah-mudahan ini memberi pencerahan untuk semuanya. Kira-kira paham kan Pak Dewi? Iya, paham. Kita selalu berharap berkomunikasi kalau ada objek yang diduga dengan cagar budaya dan bagaimana cara menindaklanjutinya itu sudah diutarakan oleh para narasumber. Terima kasih untuk Pak Hariri, Pak Arif atas kerawannya di sini. Ngapunten ini mulai ongkot ya ampun, betul lalu sini ya, ini mulai apa? Biasa cukup, ini jauh-jauh dari Mojokerto, Arif jauh-jauh dari Surabaya berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Desa yang bersedia hadir di sini, sekaligus ada yang menugaskan ke staf kelurahannya. Terima kasih semuanya untuk juru pelihara yang ada di sini pula. Mudah-mudahan cagar budaya di kita Kabupaten Pasuruan terselamatkan, terpelihara sehingga menjadi sejarah yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita semuanya.